Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa dalam Bina Iman GKI Kristus Solo dan bersama saya Pendeta Daniel kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Maka mari kita menyiapkan diri kita dalam menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus yang menuntun setiap kami agar kami boleh mengerti, memahami maksud pesan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, katanya, "Berikanlah kami air, supaya kami dapat minum." Tapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan di dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Nah, jemaat terkasih, saya mengingat satu ucapan dari seorang kawan ketika sesi diskusi bersama-sama ya. Ada satu yang mengomentari salah satu kawan saya dengan bilang begini, "Kamu jangan batu jadi orang." Jangan batu jadi orang. Ini ungkapan yang ingin bilang bahwa sosok yang disebut batu itu adalah orang yang keras kepala. Nah, saya kemudian mencoba untuk merefleksikan dalam diri sendiri. Apakah saya juga termasuk orang yang batu ya? Orang yang keras kepala. Batu itu kan keras. Sakit juga kalau sampai terinjak oleh batu atau terlempar dan mengenai bagian tubuh kita. Batu memang sulit untuk ditaklukkan begitu ya. Perlu satu upaya yang sangat serius untuk bisa menghancurkan batu itu. Nah, batu ini menjadi sebuah gambaran keras kepala dalam pribadi seseorang. Apalagi kalau dikaitkan dengan keras hati ya, udah keras kepala, keras hati, maka bisa dibayangkan betapa sulitnya seseorang itu. Nah, dalam bacaan Keluaran kita bisa melihat bagaimana Musa kesal melihat keras kepalanya bangsa Israel ketika mereka baru saja keluar dari tanah Mesir. Tidak mudah mengatur jutaan umat yang baru saja lepas dari perbudakan. Tentu banyak sekali apa yang dimau dan apa yang diinginkan. Dari diperbudak, kini mereka bebas mau apa saja. Baru sampai di tahap-tahap tertentu mereka sudah protes sana-sini. Termasuk ketika tidak ada air di Rafidim. Mereka berontak dan mereka marah kepada Tuhan. Tentu Musa tahu betul bagaimana masalah air menjadi penting. Tetapi yang mengesalkan adalah bagaimana mereka menuntut Musa dan bersungut-sungut menyalahkan. Tidak bisakah mereka mengerti bahwa semua keadaan tidak bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan?
Atau Musa berpikir, tidak bisakah mereka memahami bahwa Musa pun juga lelah dan butuh istirahat? Dan ternyata tidak begitu. Israel keras kepala dan keras hati. Umat Tuhan kala itu keras kepala dan keras hati. Nah, sikap Musa berbeda dengan sikap Tuhan. Tuhan berusaha memahami keinginan bangsa itu. Tuhan kemudian menyuruh Musa untuk memberikan air kepada bangsa itu. Dengan cara apa? Tongkat dipukul dan keluarlah air untuk diminum oleh bangsa itu. Tempat itu dinamakan sebagai Masa Meriba karena umat Tuhan telah bertengkar dan mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, kembali pada sikap tentang batu tadi, keras kepala tadi. Menariknya ternyata meskipun batu itu keras, tapi batu itu bisa ditaklukkan. Kalau kita melihat ada batu yang besar itu bisa menjadi batu yang kecil terpecah karena apa? Karena tetesan air yang terus-menerus. Tuhan bisa mengubahkan keras hati dan keras kepala dengan apa? Tetesan air kasih. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan bisa menghadapi setiap segala perkara dalam kehidupan kita. Air yang keluar dari gunung itu menyiratkan bahwa sekeras batu pun akan dapat ditaklukkan dengan tetesan air yang terus-menerus. Tetesan air itu adalah cinta Allah kepada kita. Seberapa keras hati kita, Allah terus memberikan cintanya kepada kita. Maka seharusnya respon kita jangan seperti orang Israel. Tapi jadilah umat yang mau menerima cinta Tuhan itu, mau mengerti ketika situasi tidak seperti harapan kita, mengerti apa maksud Tuhan. Dan betul-betul menghadapinya dengan tuntunan Roh Kudus. Maka jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan di hari ini boleh menyapa kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami yang batu ini boleh terus ditetesi oleh cinta-Mu, dan biarlah air itu yang mengubahkan dan melembutkan hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan, kami boleh memahami dan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segalanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.